Oke. Halo teman-teman semua, selamat siang, Ahad Shalom, Ahad Tov Lahem, Ahad 25 Mei 2025. Tanggal cantik nih, 25 tanggal 25 bulan kelima tahun 2025. Tanggal cakep nih. Saya barusan habis dari kajian pola pikir Islami bersama Om Bagus atau Dr. Tubagus Wahyudi, Magister Science, Certified Hypnotherapist. Wah. Beliau adalah, buat yang belum tahu, beliau adalah pendiri dari Kahfi BBC Motivator School, sekolah motivasi, sekolah public speaking Kahfi ya. Dan beliau juga merupakan pengurus MUI Majelis Ulama Indonesia Jakarta Selatan dan dosen di beberapa universitas seperti UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, PTQ, IIQ, dan banyak lagi. Dan saat ini sedang berkhidmat sebagai pengurus bidang dakwah ya, Masjid Jami Al-Karim Bui Bintaro Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan, masa khidmat 2024-2029. Sebenarnya tadi saya nggak niat mau ke sana. Saya tadi pikir awalnya tuh saya mau ke rumah bau saya yang sedang ada problem lah. Tapi bau saya ternyata ada di Tangerang. Lalu saya pikir mau keliling naik TJ gitu. Terutama naik bus TJ listrik yang Golden Dragon. Sementara yang Congtong sama yang Skywell kan sudah. Jadi bus Transjakarta yang BRT yang listrik itu ada yang Skywell, ada yang Congtong, ada yang Golden Dragon, punyanya Biang Lala, dan ada BYD yang dipakaikan karoseri Laksana City Line 3 yang dioperasikan oleh Sinar Jaya. Cuma saya berpikir gini, daripada saya ini mendingan udah sekalian aja datang ke kajiannya Om Bagus. Mumpung nih tanggalnya tanggal cantik nih, 25/5/25, hari Ahad lagi, ya kan, hari pertama lagi dalam sepekan. Ya udahlah, oke, gas. Ketemu sama Om Bagus di jalan. Alhamdulillah bareng. Mulainya tadi jam 9 sampai jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Dan yang lebih istimewanya lagi adalah itu kajian terakhir tentang pikir, tentang pola pikir, mindset. 2 minggu yang akan datang, tanggal berapa ya? Tanggal 8 Juni 2025 itu nanti tentang public speaking, tentang belajar bicara, belajar ngomong lagi kita tuh, yang bener gimana. Pokoknya nanti datang aja deh tanggal 8 hari bulan Juni 2025. Tempatnya masih sama di Masjid Al-Karim Bui Bintaro Permai, Pesanggerahan Jakarta Selatan. Acaranya mulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 11 pagi waktu Indonesia Barat. Datang aja teman-teman, mumpung gratis, terbuka untuk umum. Mumpung gratis, terbuka buat umum ya. Datang aja. Banyak ilmu yang didapat. Ini saya aja sampai bawa buku catatan loh buat nyatet.
Dan izin saya kasih highlights-nya ya tentang materi yang tadi, tentang apa itu fikir ya. Tadi ada 7 fikir tuh. Yang saya rangkum aja dalam satu sorotan besar ya. Satu main highlights ya. Satu main highlights yaitu apa? Pertama, Allah Ta'ala itu menciptakan fikir melekat di manusia. Nah, segala macam fikir yang bertumpuk itu menjadi pikiran atau menjadi pemikiran. Pemikiran dan pikiran kalau nggak diolah, kalau nggak dijaga, itu nanti bisa membentuk yang namanya nafs, hawa nafsu, dan lama-lama menjadi alam bawah sadar. Gitu. Itu sih sorotan utamanya ya. Jadi makanya hati-hati dengan pikir. Hati-hati berpikir, hati-hatilah dalam berpikir. Karena dari pikir itu bisa mengarah ke hal yang benar, bisa juga mengarah ke hal yang salah. Gitu loh. Karena garis besarnya tadi adalah ada eloknya segala bentuk pikir, pemikiran, pikiran itu kita olah, kita masak ya, kalau bahasa sekarang tren, kita masak, kita olah, kita ikhtiarkan, kita perjuangkan untuk satu tujuan. Satu tujuan yaitu memahami kebesaran, keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan akhirnya itu. Tujuan akhirnya adalah iman dan takwa dalam memahami kekuasaan, keesaan, kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya modalnya apa? Yang pertama, ilmu, terutama ilmu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, pengetahuan. 3, wawasan. 4, pengalaman. 5, eksplorasi dan inovasi tentang penciptaan langit dan bumi, alam semesta, dan memenangkan perlombaan fastabiqul khairat ya. Berlomba-lomba dalam menuju kebaikan dan pulang mendapat predikat sebagai hamba Allah Ta'ala yang saleh dan salehah dan bermanfaat bagi orang banyak, agar kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Gitu. Itu sih sedikit highlightsnya tentang yang tadi ya. Dari apa yang saya catat nih. Jadi semua balik lagi ke kepikir, pola pemikiran gitu. Ke pola pikir, semua kembali ke pikir. Kita salah pikir karena pemikiran kita diisi dengan pemikiran-pemikiran yang salah. Kita cacat pikir ya karena kita masukin apa, virus apa, masukin apa, membuat apa kita yang membuat pikirannya itu jadi cacat. Makanya jadi cacat pikir. Kenapa orang menjadi sesat pikir? Ya karena pemikiran dan pikirannya memang diisi dengan kesesatan. Dan saya jadi mengerti kenapa kok
orang punya trauma tentang agama Islam gitu ya. Kenapa orang trauma ketika mendengar bacaan ayat Al-Quran? Orang disuruh sholat tidak mau, orang suruh ngaji tak mau, orang suruh apa ya, suruh sedekah, suruh infak, suruh sedekah, suruh zakat, nanti dibilang gua takut miskin, gua takut melarat gitu kan, dan seterusnya. Saya jadi ngerti kenapa. Oh ternyata karena memang ada yang namanya ya itu tadi, selain lawamah dan syaitan itu ada al-baro. Apa itu? Artinya adalah rasa ingin melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa ingin melawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Semua perintah Allah dia benci, dia musuhi, dia nggak mau laksanain. Tapi begitu kita nyuruh orang itu, kamu kejar duniamu, ya, lalu disuruh main mau, gitu. Nah ini yang salah siapa? Yang salah bukan anak, orang tua. Kalau kayak gitu, saya jadi ngerti kenapa. Oh ini toh penyebabnya. Makanya jadi mulai sekarang rubah pola pikirnya dari pola pikir kafir ke pola pikir yang lebih islami. Contoh, bagaimana kita bisa menyingkirkan 3 itu? Cukup 1 ini aja dari yang tadi. Pikir kita isi dengan Quran dan hadis. Begitu pikir kita isi Quran dan hadis dan jurus serasi tadi, tahu diri, tahu batasan, tahu aturan, tahu norma, tahu akidah, tahu prinsip dan seterusnya, insya Allah tenang hidup. Karena kita hidup pedomannya adalah pedoman yang memang ultimate, Al-Quran. Coba, di antara semua pedoman hidup yang ada, mana yang paling banyak mengajarkan wisdom atau kebijaksanaan? Al-Quran. Mana yang lebih mengajarkan kebaikan? Al-Quran. Mana yang lebih mencegah kepada hal-hal yang mungkar? Al-Quran. Mana yang lebih menuntun kita berhati-hati dalam semua urusan? Al-Quran. Mana yang lebih menata hidup kita lebih baik lagi di kemudian hari? Al-Quran. Jadi buat saya yang setelah ikut kajian tadi, Al-Quran itu adalah pedoman hidup yang paling ultimate di antara semua pedoman hidup yang ada. Apalagi hadis. Ya, apalagi hadis. Hadis sabda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hasan dan sahih, terutama yang saya selalu kampanyekan. Tapi bukan berarti kita tidak berilmu pengetahuan. Makanya kita wajib berilmu pengetahuan, berwawasan, mendapat banyak pengetahuan. Supaya apa? Goal utama kita yang tadi disebut oleh Om Bagus, memenangkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan satu lagi apa? Menjadi insan yang beriman, bertakwa, bersoleh, solehah. Endingnya kita meninggal
dalam keadaan husnul khatimah insya Allah ya, bisa gitu ya. Mudah-mudahan ya, teman-teman tertarik ya mengikuti kajiannya. Nah kalau tanya ada nggak rekamannya, saya nggak tahu, coba tanya ke tim medianya Om Bagus deh. Paling nggak teman-teman follow Instagramnya tuh Bagus Wahyudi Official, siapa tahu mungkin ada. Atau mungkin teman-teman bisa follow akun medsosnya Kahfi, siapa tahu rezeki bisa nonton lagi kalau ketinggalan ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti insya Allah ya kalau ada yang lebih menarik lagi kita bakal ulas lebih dalam lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.